Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun Tuan Raja yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" Lagi-lagi ulah Abu Nawas membuat raja kagum dan tidak berkutik dibuatnya. Kali ini Abu Nawas mencoba memindahkan istana raja sebagai tantangan dari raja. Semoga Allah melindungi kita dan senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Nawas? Seorang pujangga Arab yang bernama asli Abu Ali Al-Hasan Bilhani Al-Hakami. Beliau lahir di kota Ahfas di negeri Persia dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Lewat humor-humor yang jenaka namun mengena, beliau sering mengkritik para penguasa khalifah seperti masa kekhalifahan Harun al-Rasyid. Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Belqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik, hatinya mulai menggelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya? Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku," kata Baginda sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan Baginda. Pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pulang dengan hati masgul. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewatinya dengan kegundahan. Tak ada hari lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?"
Tanya baginda raja. Hamba akan memindahkan istana paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban, yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi, kata Abu Nawas. Kalau hanya itu usulmu, baiklah, kata baginda raja. Satu lagi baginda, Abu Nawas menambahkan. Apa lagi Abu Nawas? Tanya baginda raja. Hamba mohon baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin, kata Abu Nawas. Usulmu ku terima, kata baginda raja menyetujuinya. Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana baginda raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas, tetapi sebagian besar rakyatnya merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas, karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan tiba, rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan salat hari raya Idul Adha. Dan seusai salat, 10 sapi sumbangan baginda raja disembelih, lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada baginda raja. Ampun Tuan Raja yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi? Tanya Abu Nawas. Tidak ada, jawab baginda raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandang istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar baginda raja, akhirnya tidak sabar. Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku? Tanya baginda raja. Hamba sudah siap sejak tadi baginda, kata Abu Nawas. Apa maksudmu? Engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu? Tanya baginda masih diliputi perasaan heran. Hamba menunggu istana paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana paduka yang mulia ini ke atas gunung sesuai dengan perintah paduka, kata Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.